Nah, memang konstruksi saja di hukum di Indonesia, hukum maksud saya, konstruksi pengadilan di Indonesia itu kan memang beda banget ya antara bagaimana posisi seorang terpidana, posisi seorang advokat atau lawyer, kemudian dengan hakim. Itu rata-rata kan hakim, lawyer itu berbeda tempat ya. Memang tujuannya supaya dianggap mulia lah ya, memuliakan seorang yang mulia kan, ya, sebutannya yang mulia, kan sebutnya kan yang mulia. Nah, ketika yang mulia tadi mestinya benar, itu wakil dalam tanda kutip ya, wakil Tuhan untuk memberikan atau menghadirkan atau istilahnya bringing justice to the people. Maka dia harus mengikuti juga apa sifat-sifat Tuhan yang bijaksana, yang memang nggak pemarah ya tidak pemarah, pemurah tapi pemurah bukan tidak pemarah. Nah, Assalamualaikum Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor nih. Di samping saya sudah ada Profesor Suteki yang kali ini kita akan membacakan komentar-komentar yang masuk dari netizen yang eksklusif kita tayangkan ya untuk kita jawab tentunya Prof ya. Ya, siap. Insya Allah. Ya. Oke Prof, ada 3 pertanyaan yang saya pilih ya, yang datang dari komentar netizen. Yang pertama ada dari Mbak Desriwal. Desriwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suteki yang kami banggakan. Saya ingin menanyakan perilaku hakim yang menggebrak meja saat sidang dengan tim TPUA pimpinan Prof. Egy Sujana beberapa hari yang lalu. Apakah para hakim yang ditunjuk memimpin sidang, kondisi mentalitasnya sudah lulus tes kestabilan? Karena hakim merupakan wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan di dunia. Tidak boleh disusupi atau pesanan pihak manapun, tanpa kecuali rezim penguasa. Mohon pencerahannya tentang hakim tersebut, Prof. Terima kasih. Monggo, Prof. dijawab. Iya, mengenai perilaku hakim, sebenarnya kan hakim juga punya namanya kode etik ya. Bagaimana dia memeriksa sampai dengan ya diproses di depan pengadilan itu sampai dia memutus ya, seorang hakim memutus. Mestinya memang hakim itu kan kalau diambil dari kata bahasanya kan hikmah itu jadi ya, atau hikmah atau al-hakam atau dan sebagainya itu kan menunjukkan bahwa di situ mesti harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu sebenarnya proses ya pengambilan sebuah keputusan berupa tindakan yang mempertimbangkan seluruh aspek yang melingkupinya. Sehingga mestinya memang menjadi seorang hakim mestinya loh ya bebas dari kepentingan ketergantungan, kemudian sifat amarah ya dan seterusnya. Memang harus ditunjukkan tadi bahwa dia memutuskan sesuatu atau bertindak di depan pengadilan itu mesti harus dipertimbangkan dengan segala keseluruhan hal-hal yang melingkupinya. Nah, jadi memang sangat disayangkan misalnya kemudian hakim dengan secara arogan ya. Wah, ini kadang-kadang memang begitu, Mas. Hakim itu gitu merasa ya, saya kadang merasakan juga masalahnya. Saya kan pernah menjadi ahli ya, beberapa ahli itu merasa seperti dia itu yang serba tahu gitu loh ya. Memang oleh undang-undang memang dianggap begitu sih, hakim itu mesti tahu tentang hukumnya. Iya, tetapi kan dalam hal ini bagaimana menempatkan seorang apakah itu terdakwa ya, ataukah itu mungkin juga penasihat hukum, itu mestinya juga menjadi pribadi ya, yang artinya harus dihormati hak, kewajiban, dan juga beberapa yang terkait dalam sebuah persidangan. Nah, memang konstruksi saja di hukum di Indonesia, hukum maksud saya, konstruksi pengadilan di Indonesia itu kan memang beda banget ya antara bagaimana posisi seorang terpidana, posisi seorang advokat atau lawyer, kemudian dengan hakim. Itu rata-rata kan hakim, lawyer itu berbeda tempat ya. Memang tujuannya supaya dianggap mulia lah ya, memuliakan seorang yang mulia kan, ya, yang mulia kan sebutnya kan yang mulia. Nah, ketika yang mulia tadi mestinya benar, itu wakil dalam tanda kutip ya, wakil Tuhan untuk memberikan atau menghadirkan atau istilahnya bringing justice to the people. Maka dia harus mengikuti juga apa sifat-sifat Tuhan yang bijaksana,
yang memang Nggak pemarah ya. ya tidak pemarah, pemurah tapi pemurah bukan Tidak pemarah. pemarah. Nah, Oh, siap. itu sebenarnya hakim juga sudah dididik untuk itu, Mas, karena sebelum menjadi hakim itu juga sudah dididik di kawah candra di muka, yaitu di Apa itu, Megamendung. Prof? Di Megamendung itu kan adalah pendidikan hakim itu ya. Jadi sebelum praktek sampai menangani suatu perkara, mereka sudah dididik. Nah, tentu saja kita juga lihat ya, ada hakim-hakim di PN itu kan rata-rata masih muda ya. Rata-rata masih muda, dan saya nilai memang itu termasuk pendewasaan diri menurut saya memang perlu digembleng lagi, karena anak-anak yang muda itu justru kadang-kadang bertindak tadi ya, ada emosinya masih kuat ya, kemudian amarahnya juga kadang mengedepan, nah sampai menggebrak meja. Mestinya tidak perlu menggebrak meja, ada kan palu kan di situ. Hakim itu punya palu. Jadi dengan palu itulah, saudara, saya mohon untuk tertib, saudara, tidak perlu sampai suatu tindakan yang benar itu. Kalau advokat Pak Egy Sujana dan lain itu mengatakan, wah ini arogan itu Anda. Tapi di sisi lain saya juga melihat begini ya, para advokat sendiri mungkin juga perlu menertibkan diri dan bagaimana beracara ya, memberikan argumentasi atau menyampaikan pendapat ke muka hakim. Jangan kemudian seolah-olah menganggap ini kan tidak mulia lagi nih, kalau sudah menganggap dia mungkin lebih turun, lebih derajatnya atau mungkin ilmunya lebih rendah sampai kita adu ilmu. Wah, itu namanya saya kira juga nggak pas juga ya. Saya kan lihat itu videonya. Maaf ya, ini kita sendiri orang-orang kita sendiri, maksudnya kita maksudnya ada advokat, maksudnya orang hukum sendiri, tapi karakter semacam itu juga kita harus koreksi. Tidak boleh semacam itu. Memang harus keduanya saling menjaga antara hakim ya atau majelis hakim dengan advokat atau mungkin dengan ahli ataupun dengan terpidana. Terdakwa. Oke, baik Prof. Kayaknya udah cukup ya. Ini ada lagi pertanyaan Prof dari Mbak Rizka Mailisa nih. Prof, ini soal video kita kemarin soal Permendikbud 30. Ini kan ramai lagi nih Prof nih. Nah, ini ada komentar yang saya pilih nih. Prof, apakah ini hanya berlaku untuk wilayah kampus? Bagaimana dengan orang-orang yang seks bebas di lingkungan masyarakat? Apa dasar hukum kalau mau gerbek kontrakannya? Mohon dijawab Prof, terima kasih. Karena mungkin ini resah ya. Ya, di masyarakat memang karena kehidupan yang sekular, kapitalistik itu memang prinsip-prinsip hedonisme itu banyak yang dianut. Ya, kita menganut itu, termasuk dalam hal kehidupan seksualitas ya, itu juga banyak yang menganut prinsip hedonisme kan begitu. Sehingga tidak jarang kita temukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu merupakan celah-celah dari hukum positif kita. Karena hukum positif kita itu kan di KUHP terutama ya, persoalan yang dinamakan perzinahan itu kan kalau salah satu atau kedua pihak itu terikat dengan tali perkawinan, ya masih terikat dengan tali perkawinan. Tapi mereka bukan suami istri, maksud saya begitu ya, bukan suami istri, dan salah satu atau keduanya terikat oleh tali perkawinan atau pernikahan itu. Nah, kalau tidak terikat, jadi sama-sama free gitu ya, sudah dewasa, di situ tidak ada unsur pencabulan dan tidak ada unsur perzinahan kalau sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Maka dikatakan, wah ini kan berarti free sex. Ya memang demikian, tapi tetap kita punya batasan-batasan, tidak seperti di negara luar, misalnya berciuman, berpelukan, mungkin sampai melakukan ML di tempat-tempat umum dan sebagainya. Itu mungkin tidak ada masalah, tapi kita ada kenal pelanggaran-pelanggaran terhadap ketertiban umum. Nah itu yang kemudian bisa dijerat. Jadi kalau Anda main seks ya, maksudnya ngesek itu di tempat umum ya, tangkap Satpol PP itu pasti, karena perda setempat pasti akan tidak begitu. Nah, tapi begitu Anda sama-sama dewasa, tidak terikat perkawinan, masuk ke sebuah kamar, misalnya hotel atau mungkin ya, terutama hotel yang sifatnya umum ya, itu hukum itu berhenti di depan pintu hotel. Gampangnya begitu. Bingung ya Prof ya? Hukum itu berhenti di depan pintu hotel, setelah masuk, wah itu sudah urusan masing-masing. Apalagi dewasa sama dewasa. Maka kalau Anda lihat di
Semarang itu misalnya di Bandungan, ya, itu kalau Sabtu atau wah, hotelnya penuh-penuh itu nggak tahu siapa yang ada di situ ya. Kalau kita lihat itu, nah itu apa tidak mencerminkan sebenarnya ada free sex ada di situ ya. Jadi kalau kemudian ditanyakan apakah itu hanya berlaku untuk kampus, tidak. Jadi sebenarnya pelanggaran apa ya istilahnya pelanggaran seksual itu bisa terjadi di kampus, bisa terjadi di luar kampus. Apalagi di situ ada namanya tindak kekerasan seksual. Pelanggaran umum yang suka sama suka aja di situ tetap bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, apalagi di situ ada kekerasan. Nah, kemudian untuk penggerbekan sebuah kamar atau kos, apalagi kok hotel itu nggak semudah itu. Itu ada privasi orang-orang. Anda juga nggak, kecuali ya Anda bersama dengan orang yang dirugikan, gitu ya. Orang yang dirugikan itu Anda percaya bahwa di situ ada ya sudah Anda investigasi lah pura-puranya gitulah. Kemudian Anda yakin sudah di situ misalnya pasangan Anda yang itu masih terikat dengan perkawinan dengan Anda, kemudian melakukan itu. Nah, Anda bisa melakukan minta, ini juga nggak bisa sembarangan, Anda minta aparat ya untuk menyertai untuk apa? Mendobrak pintu sebuah kamar hotel atau kos. Jadi tidak bisa sembarangan Anda dobrak merusak, nanti dituduh Anda melakukan pengerusakan barang. Wah, Anda kena pidana juga kan gitu ya. Jadi jangan gegabah dalam hal ini, tidak bisa gegabah. Dan yang berhak untuk melakukan pengaduan soal perzinahan itu kan namanya deliknya itu delik aduan absolut. Jadi hanya orang yang dirugikan saja, bisa istri atau mungkin suami atau mungkin anaknya yang merasa dirugikan di situ untuk melakukan pengaduan. Jadi absolut, orang lain tidak bisa sembarangan. Kecuali tadi misalnya ada Satpol PP atau apa melakukan penertiban di hotel-hotel yang biasa itulah ya. Apalagi di situ kok ada unsur narkoba, wah itu polisi malah bisa masuk. Tapi kalau enggak bisa itu dilakukan penggerbekan semena-mena begitu. Oke, Prof. Artinya kalau bicara tentang hukum itu hanya sampai ini ya, depan pintu kamar ya. Saya bahasakan begitu, hanya berhenti di depan pintu kamar, udah. Jadi nggak ada, karena apa? Sudah dewasa sama-sama lepas ya, artinya tidak terikat dengan perkawinan dan tidak ada orang yang melaporkan, sudah bebas. Ya. Tapi kalau tapi di KUHP yang akan datang itu tidak demikian ya. Karena di KUHP yang akan datang itu dirumuskan atau kita menuntut di situ ada tuntutan supaya meskipun tidak terikat perkawinan itu juga bisa dihukumi sebagai sebuah perzinahan yang bisa dipidana. Dan misalnya laki-laki dewasa, perempuan dewasa, kemudian berhubungan itu ada orang yang tahu, itu bisa diadukan karena itu termasuk namanya perzinahan. Sebenarnya maunya kita kan di situ. Gitu. Nah, supaya tidak terjadi free sex ya, tidak terjadi seks yang bebas itu gitu. Termasuk LGBT ya, LGBT juga bisa masuk ya sebagai tindak pidana. Oke, Prof. Lanjut lagi Prof, pertanyaan dari PB Asri. Ini nggak tahu Mbak atau Mas ya. Prof, boleh tolong bahas tentang kerusakan alam. Sekarang lagi heboh-hebohnya dibahas di forum dunia. Termasuk baru-baru ini ada banyak banget daerah kena bencana banjir seperti di Batu Malang kemarin. Terus daerah saya di Kalbar seperti Sintang, Kuburaya, Tayan, dan sebagainya. Bahkan kawan saya yang tinggal di Sintang ini mengaku kalau banjir tahun ini paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banjirnya lama nggak surut-surut dan terus naik. Kemarin juga kawan saya yang lain pergi ke daerah perbatasan Kalbar dengan Malaysia dan dia menyaksikan sendiri bagaimana sejauh mata memandang hutan itu udah nggak ada, sudah berubah jadi ladang sawit semua. Itu Bro. Ya. Jadi kita dalam hal ini harus memahami dulu tentang namanya ekosistem ya. Ekosistem. Kita hidup itu kan merupakan gabungan-gabungan dari ekosistem atau dalam kehidupan ini merupakan ekosistem yang sangat besar atau raksasa gitu ya, giant ekosistem. Nah, kita harus memperhatikan di dalam ekosistem itu ada komponen-komponen yang saling terkait, terhubung, ya apakah itu benda mati, benda hidup, ya biotik, abiotik dan seterusnya itu mesti harus kita perhatikan dan ketika kita melakukan perubahan terhadapnya atau kita melakukan perubahan
di lingkungan kita, maka juga akan berpengaruh, berimbas, berdampak pada aspek unsur atau lingkungan lain. Karena ini sebuah sistem, jadi nggak bisa kita berubah di sini, itu bisa mengubah di sana. Bahkan kalau kita ngomong laut saja ya, misalnya ada pengurukan laut itu ya, ada reklamasi. Di sini direklamasi, nanti menggerus di sana. Nah, jadi yang tergerus nanti di ruang sebelah sana, sebelah sisi lain nanti akan tergerus, agak abrasi. Di sini reklamasi, di sana ada abrasi. Nah, yang kemudian terkait dengan persoalan ekosistem itu adalah kita kenal ada salah satunya ya isu internasional itu disebut dengan global climate change. Ya, ada global climate change, yaitu perubahan iklim secara global. Nah, itu bisa apa yang berubah? Bisa suhu, kelembapan udara, angin dan seterusnya ya. Kemudian cuaca itu bisa berubah total. Ya, berubah dalam jangka waktu yang juga lama. Nah, perubahan ini bisa disebabkan oleh karena banyak faktor ya Mas ya. Jadi ada misalnya penebangan dan pembakaran hutan misalnya ya. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil atau kita sebut dengan kayak BBM kita inilah ya. Ada pencemaran laut dan seterusnya. Kemudian ada industri di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ya, lalu pengolahan sampah yang tidak selesai. Itu bisa mengakibatkan namanya global climate change. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sangat luas ketika itu terjadi perubahan global di bidang iklim itu. Ini kan jadi isu internasional kan juga kan. Kemarin saya kira juga dibahas di pertemuan G20 itu ya. Betul. Yang kemarin baru dilaksanakan itu. Ada misalnya kerusakan ekosistem laut, kemudian masalah kebutuhan pangan, cuaca ekstrim, dan juga bencana alam. Termasuk di sini terjadi misalnya banjir kemarin. Apakah itu di Malang, di Kalimantan Barat, ya tadi di Kuburaya, atau Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Barat, yang itu tadi berbatasan dengan Malaysia tadi, Barat, juga. Ya, Kalimantan Barat misalnya, loh itu bisa saja itu terjadi. Banjir itu bukan hanya sebentar, semakin lama kita lihat kuantitasnya semakin tinggi dan jangka waktunya juga semakin lama. Ini ada persoalan apa? Ya misalnya tadi pembabatan hutan, penebangan hutan, pembakaran hutan, kemudian diubah hutan yang mestinya hutan lindung dan kita bisa lihat nah, fungsinya itu adalah untuk penyerapan air gitu ya. Kemudian dipapras, ya, digunduli, ditebang, apakah itu diganti dengan sawit atau mungkin atau hanya diambil dengan pohonnya, apalagi ada di situ illegal logging, bisa dipastikan air tidak bisa tertahan dan akhirnya kemana? Ya turun. Air itu sifatnya kan mencari titik yang rendah. Ya akhirnya apa? Menggenangi, membanjiri, bahkan menjadi bah bagi kota-kota yang ada di wilayah bawah itu. Nah jadi kalau kita lihat di sini memang apa ya istilahnya manusia itu mempunyai peran yang peran yang paling utama bagaimana membuat alam ini bisa lestari atau tidak, atau menyelamatkan atau ramah terhadap manusia atau tidak, itu tergantung dari manusianya. Gitu Mas. Prof, kalau undang-undangnya memang ada ya, undang-undang tentang alam ya, kita kan punya undang-undang lingkungan hidup ya, undang-undang kehutanan, undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam, ada kan undang-undang penanaman modal. Yang kemarin banyak juga yang direvisi atau diperbaiki melalui undang-undang Cipta Kerja kemarin ya, atau istilahnya Omnibus Law kemarin itu ada perbaikan baru, tapi memang unsur-unsur ya aspek apa ya istilahnya kapitalismenya itu memang sangat juga kental. Makanya kan banyak juga ditentang itu perubahan-perubahan itu justru menimbulkan keliberalisasi ya persoalan pengelolaan lingkungan hidup atau pengelolaan sumber daya alam itu. Nah, bukan melestarikan tapi justru semakin berbahaya ya untuk kelestarian lingkungan hidup begitu. Oke, Prof. Ya, berikut tadi sudah kita jawab ya pertanyaan dari netizen. Jadi di segmen Tanya Profesor ini, Puan dan Tuan ini bisa banget ya bertanya di kolom komentar ya. Seperti yang tadi, insya Allah akan kita pilih dan akan kita bahas di video-video berikutnya. Ya. Nah, untuk segmen ini saya rasa waktunya sudah cukup ya. Mari kita akhiri video ini. Terima kasih atas waktunya Prof. Suteki ya, dan juga Puan dan Tuan semua yang nonton. Jangan lupa untuk like, share,
komen, dan subscribe channel Prof. Suteki ini, dan salam radikal ya. Ramah, terdidik, dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.